Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ikhwatifillah. Kita kembali di majelis ilmu di Kamis siang ini yang akan kita teruskan penjelasan rukun-rukun sholat dan tentunya nanti setelah pelajaran ini selesai rukun sholat, kita juga punya pelajaran sunnah-sunnah sholat. Tapi tentunya karena sudah dibahas juga bacaan-bacaannya, mudah-mudahan juga nanti dimudahkan dengan materi yang lainnya serta memahami bacaan-bacaan sholat ya. Ini masih jadi PR tentunya buat saya sendiri untuk terus mendalami materi ya. Dan begitu memang fakirnya juga saya sebagai penuntut ilmu juga ya. Nah, kita masuk rukunnya. Kalau niat masuk rukunnya. Ingat ya. Kita akan masuk ke rukun ke-12 ya. Kemarin sudah tentang bagaimana ke-10 duduk di antara dua sujud dan tumaninah. Ke-12 dan 13 tasyahud akhir dan duduk tasyahud. Nabi sabda faida qa'ada hadukum fis salati falyaqul at-tahiyatu lillah. Jika salah seorang di antara kalian duduk tasyahud dalam salat, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah. Artinya bacaan tasyahud itu adalah rukun ya. Karena bagaimana Nabi bersabda falyaqul. Ini fi'il amr ya, yang menjelaskan perintah dari mengucapkan tasyahud ya. At-tahiyatu lillah ya. Walaupun nantinya tentu ada bacaan lain ya, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatillah dan seterusnya, itu juga bisa. Yang pasti membaca doa tahiyat itu adalah rukun ya. Nah, bacanya yang di sini riwayat Bukhari dan Muslim adalah at-tahiyatu lillahi wassalawatu wathayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala ucapan penghormatan hanyalah milik Allah. Begitu juga segala salat dan amal soleh. Semoga kesejahteraan tercurah kepadamu, wahai Nabi. Begitu juga rahmat Allah dengan segenap karunia-Nya. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kami dan hamba-hamba yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
Nah itu ya. Jadi ucapan tasyahud adalah rukun dari at-tahiyatulillah, kemudian juga sampai syahadat. Nah, setelah itu ke-14 selawat kepada Nabi setelah mengucapkan tasyahud akhir. Nah, ini setelah kita selesai dari mengucapkan syahadat, maka di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah oleh Abil Aziz Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi diceritakan yang 3 dan Ibnu Rajab. Dalilnya adalah hadis Fudalah bin Ubaid Al-Ansari. Rasulullah bersabda tentang bagaimana doa. Ini ada sebuah kisah ya, Rasulullah mendengar seseorang yang berdoa dalam salatnya tanpa menyanjung Allah dan berselawat pada Nabi. Allah alam, ini kan gaib ya. Jadi Nabi tahu ini mungkin ya, bisa jadi diberitahukan oleh Jibril. Karena kan ini masalah gaib ya, kita kalau bacaan orang kecuali yang terdengar itu baru tahu ya. Yang terdengar kita baru tahu, tapi kalau yang tidak terdengar ya kita nggak bisa prediksi ya bacanya kayak gimana ya. Nah, Nabi ini emang salah satu mukjizatnya ya, di antaranya ya kegaiban itu ya terbuka ketika emang diberitahu oleh Jibril ya. Tapi Allah alam juga bagaimana Nabi tahu. Maka beliau mengatakan begitu cepatnya ini ya, itu yang sholat tadi ya. Kemudian Nabi mendoakan orang tadi lalu berkata padanya dan lainnya ya, idza shalla ahadukum. Nah itu, jika salah seorang di antara kalian hendak sholat ya, falyubtada, maka mulailah dengan di antaranya memuliakan Allah ya, memuji Allah, tahmid ya, wasana ya, dan juga menyanjungnya. Tsumma yusolli ala Nabi, kemudian selawatlah kepada Nabi. Tsumma yad'u ba'da bima syaa, lalu berdoa setelah itu semau kalian. Nah itu ya, jadi setelah kita berselawat sampai innaka hamidum majid, bebas mau berdoa apa saja ya di tasyahud akhir ya. Iya, bebas doanya. Iya. Nah, setelah itu kita boleh doa ya sesuai Quran dan hadis ya yang lebih dianjurkan ya. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang pendapat juga dengan doa sesuai bahasa kita ya, lebih itunya saya lebih dekatnya ketika sujud ya. Kalau sujud ya betul bisa. Tapi kalau tahiyat
apa tahiyat akhir tidak karena saya baca belum ada yang menunjukkan bolehnya doa dengan bahasa kita ya. Ya. Walaupun ya doa itu. Tapi pakai bahasa Indonesia nggak boleh ya ke dalam sholat ya. Ya kalau di tasyahud akhir, kalau di luar sujud, sholat, nah kalau dalam sujud bisa sebenarnya. Dalam sujud mah. Gitu. sujud itu mah intinya sujud. Iya. Rukuk dan sujud kan sering di Al-Quran 3 kali. Iya banyak. Nah itu ya. Ini riwayat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Fadlul Sholat ala Nabi. Nah, bacaan sholawat yang paling bagus itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad atau sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala atau barik ala boleh. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau sebagian ditambah ya kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya. Itu ya di surat Bukhari dan Muslim ya. Dari Ka'ab bin Ujrah. Al-Bukhari itu seumur kan yang Nabi gitu tuh. Enggak, beda jauh tuh. Oh, kira Enggak. sahabat. Bukan sahabat. Bukhari mah ya ini muhadis. Yang mentahris hadis, yang mengeluarkan hadis. Umur jarak meninggalnya Nabi ke Imam Bukhari ya 200 tahun lebih. Jadi ya jauh sebenarnya kalau dikatakan. Pantara Abu Bakar ya bisa pantarannya Abu Bakar. Allah alam. Jadi jaraknya jauh sebenarnya Imam Bukhari, Imam Muhadis dengan Nabi ya. Tapi kan ada guru-gurunya. Ya. Kalau ilmu sanad itu kan ada dari Nabi, kemudian sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Terus sampai nantinya kan ke takhrijnya gitu ya. Itu panjang sebenarnya kalau dibahas dan saya juga masih kurang-kurang lah kalau ilmu mustalah hadis malah itu. Berat pisan tuh ya. Dan perlu dicatat juga tidak ada lafaz sayyidina di dalam Sholat. ya di dalam selawat, nggak ada ya. Enggak ada Sayyidina. Nggak ada. Ini kan saya bacakan Sayyid gitu. sayyidina kan ya kalau secara bahasa kan Gusti, Tuan kan. Ya kalau di luar sholat ya. Ya kalau luar sholat sih ya, nggak masalah sih. Kalau hanya untuk Ya, pujian ya gitu. iya. Tapi kalau dalam sholat tidak ada kata sayyidina. Jadi nggak ada tambahannya sebenarnya. Kan jadi sayyidina itu ya tambahan doang dari kita kadang ya buat apa sebenarnya ditambah dengan lafaz sayyidina kan nggak ada sebenarnya. Kata Muhammad ya Muhammad amduhu wa rasuluh itu sudah agung sebenarnya, sudah mulia di hadapan Allah ya. Ya. Kenapa Nabi Muhammad menjadi Rasul itu kan sudah mulia, gitu, sudah mulia. Tapi nah kadang-kadang doanya itu Nabi Umi itu maksudnya. Oh itu mah tambahan aja teman. Ya ada dalam beberapa doa sih. Nabi yang tahu rumahnya seorang Nabi tahu. Iya. Sebenarnya kalau dikatakan buta huruf sih bukan buta huruf secara ini ya, karena kan Nabi kan bisa Al-Quran. Ya, membaca ya. Iya. Jadi bukan buta huruf secara total ya. Cuma kalau lebih bagusnya terjemahannya tidak bisa baca tulis, itu lebih bagus maknanya. Kalau buta huruf ya kan Nabi bisa Al-Quran gitu ya. Kenapa dikatakan buta huruf? Tapi kalau makna terjemahnya tidak bisa baca tulis, nah itu udah
udah cocok gitu ya gitu. Jangan syair gitu ya. Buatan kali nafas. Iya. Ngebantah eta. Jadi kembali lagi tidak ada lafaz Sayyidina ya. Jadi kenapa harus tambah-tambah lafaz Sayyidina dalam sholat ya? Nggak ada sholat. Nggak ada dalam salat. Iya. Maka udah aja kita cukupkan apa yang ada dalam hadis. Kalau tidak ada lafaz tambahan ya sudah, nggak usah ditambah-tambah ya gitu. Nggak usah ditambah-tambah, nggak usah dikurangi ya gitu. Pikih ya. Iya. Itu pikiran bagaimana memahami kita pada dalil ya itu. Sholat udah karena ada yang pakai gini, ada yang gini, yang ada saya pernah. Nah, itu mah ya Sholat gini gitu. itu mah pada pemahaman cuma jelas. Ya. Tapi kan itu masih kan ada rujuk pada hadis itu mah. Kalau masalah ketika i'tidal apakah tangannya lurus atau bersedekap ya gitu. Itu mah kan memang kembali ada hadisnya itu. Tapi kalau ini kan Sayyidina nggak ada hadis kan. Keterangan manapun nggak ada gitu ya. Buatnya. Jadi Sayyidina itu nggak ada keterangan hadisnya gitu ya. Nah, ke-15 langsung kita salam ya. Salam disebutkan dalam hadis ya, yang kita sudah pahami ya. Miftahus sholati at-tuhur, tahrimuha at-takbir, tahliluha at-taslim. Yang mengharamkan dari hal-hal di luar sholat adalah ucapan takbir ya. Artinya nggak boleh melakukan hal-hal yang di luar sholat ketika sudah bertakbir Allahu Akbar ya. Tidak boleh makan minum ya. Bicara ya, boleh. Sedangkan yang menghalalkannya kembali adalah salam. Jadi sudah salam boleh-boleh aja bicara. Kalau ada keperluan ya sudah salam kita bicara silakan aja. Atau makan minum kalau misalnya keperluannya itu. Termasuk juga hal-hal yang membatalkan sholat setelah kita mengucapkan takbir, ya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Setelah salam ya bebas ya gitu. Tapi lebih dianjurkan setelah salam ternyata ada doa dan zikir setelah pada sholat ya. Ini riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi, ada ya Ibnu Majah, demikian sahih kata Syekh Albani. Tapi yang rukun itu adalah salam yang pertama. Untuk salam yang kedua itu tidak rukun. Jadi unggul ya. Ya yang kanan saja, yang kiri tidak. Itu jumhur ya dari Syafi'iyah, Malikiyah dan juga dari para ulama. Sebenarnya model salam itu ada 6 ya kalau mau baca lebih jelas, tapi sini disebutkan 4 saja. Nah, yang pertama, model salam nih ya. Salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Salam ke kiri sama, assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang pertama. Dan ini memang kita sering dengar ya. Kanan kiri ya, assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah jelas. 2, salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah? Ya, tambah. Bisa ya. Enggak. Kalau udah salamnya nggak ada doa lagi. Kecuali nanti sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah aja. Dua-duanya sama, misalnya
udah. Jadi di antara misalnya kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya nggak nambah lagi, udah. Kirinya juga demikian ya itu. Nah yang kedua ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kirinya assalamualaikum warahmatullahi saja sampai warahmatullahi ya gitu. 3 salam ke kanan assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri assalamualaikum saja juga ada. Nah keempat salam sekali ke kanan assalamualaikum, kirinya tidak mengucapkan, ini aja. Jadi kanan assalamualaikum, tos. kiri enggak, udah gitu aja. Iya. Atau kita bisa misalnya di cara yang kelima ya assalamualaikum, assalamualaikum boleh itu juga. Atau assalamualaikum warahmatullahi ya. Kirinya tidak mengucapkan. Ada penjelasan lain ya kalau kanan kenapa wajib gitu ya, karena itu untuk kepada orang-orang yang beriman gitu ya. Pada orang-orang yang beriman, jadi kita wajib mendoakan salam kanan sehingga itu wajib gitu ya. Ke kiri kenapa tidak wajib? Itu karena untuk orang-orang yang menyimpang ya, orang-orang fasik gitu ya. Sehingga salam ke kiri tidak wajib gitu ya. Wallahu alam gitu ya. Tapi itu yang pernah saya pahami dari beberapa rujukan ya gitu. Kenapa salam ke kanan jadi wajib gitu ya. Dan yang ke-16 kita selesaikan saja ya. Yaitu kita harus urut ya, sesuai urutan dalam rukun-rukun sholat yang ada ya. Dan ketika dikatakan oleh Nabi tsumma, maka itu bermakna urutan ya gitu. Artinya harus benar-benar berurut ya di dalam gerakan dari takbir sampai salam terus berurut. Maka kesempurnaan sholat itu diantaranya dari wudu juga ya. Wudunya bagaimana ya? Apakah sudah sempurna cara-caranya ya. Setelah dari wudu ya tentunya juga setelah itu ya sholat ya. Kalau misalnya sholat itu tanpa berwudu atau wudunya tidak benar berarti ya tidak sah. Iya. Tidak sah. Nah baru di situ ketika sudah takbir berlaku rukun-rukun sholat ya 16 itu ya. Nah itu tentang rukun-rukun sholat. Nanti kita akan sambung sunnah-sunnah dalam sholat ya. Ini mungkin lebih banyak lagi ya, karena rukunnya kan mungkin cuman sekian. Tapi kalau sunnahnya kan berlaku juga, nanti ada bacaan, akan bacaan yang lebih panjang tuh ya. Cuma udah sebenarnya sudah dijelaskan bacaan panjangnya ya. Tapi paling kita nantinya bagaimana mengurutkannya saja atau menyebutkannya saja ya. Begitu saja dahulu. Insyaallah kita lanjutkan besok. Tapi kalau lihat besok kan kalau Jumat belum tahu ya. Jumat berada Jumatan. Paling ya jam 2 paling. Kalau Jumat, kalau saya tidak kemana-mana jam 2 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbana atina fil hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.